Louis Vuitton sering dianggap sebagai salah satu merek teratas ketika membahas tentang tas, sepatu, baju, dan barang-barang branded lainnya. Merek kelas atas ini telah ada selama bertahun-tahun dan telah berkembang menjadi salah satu brand paling dikenal di dunia. Tapi apalagi yang perlu diketahui tentang Louis Vuitton selain fakta bahwa Louis Vuitton terkenal menjual barang-barang mahal di seluruh dunia? Berikut seputar dunia akan membahas 8 fakta menarik tentang Louis Vuitton. Sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan fakta-fakta menarik dari channel seputar dunia. Ke-1. Tidak pernah menjual barang diskon. Siapapun yang berniat membeli tas Louis Vuitton dengan harga diskon selama penjualan akan kecewa. Pasalnya Louis Vuitton menghindari penjualan harga diskon dengan mempertahankan harga produk yang konstan sepanjang tahun. Tidak ada toko outlet Louis Vuitton satupun yang menjual dengan harga diskon ataupun penjualan grosir yang dilakukan oleh perusahaan ini. Louis Vuitton juga memperingatkan pelanggan agar tidak memesan tas dengan harga yang murah, yang biasanya merupakan barang palsu dan dijual secara online. Perusahaan lain yang menggunakan taktik serupa Louis Vuitton adalah dua perusahaan terkenal yaitu Apple dan Chanel, yang tidak pernah memberikan diskon penjualan kepada peminatnya. Kedua, barang pertama yang dijual Louis Vuitton. Louis Vuitton baru berusia 33 tahun saat memulai bisnisnya pada tahun 1854. Dia memulainya dengan memproduksi koper untuk bisnis barunya di Paris. George, putra dan satu-satunya anak Louis Vuitton, mengambil alih perusahaan setelah ayahnya meninggal pada tahun 1892. Hingga saat ini, merek tersebut mulai menarik konsumen di luar Paris dengan melakukan ekspansi secara global. Karena pemilihan koper untuk perjalanan terus berkembang, Louis Vuitton mulai memproduksi tas dan dompet yang lebih kecil pada tahun 1930-an. Ketiga, tiga generasi Louis Vuitton dipimpin oleh seorang pria. Pada tahun 1936, George Vuitton meninggal dunia, ia mewariskan bisnis untuk putra sulungnya Gaston. Generasi ketiga pria Vuitton yang bertanggung jawab atas perusahaan. Perusahaan mulai memproduksi lebih banyak tas dan koper di bawah Gaston Vuitton. Komponen utama produk Louis Vuitton mulai dari kulit, dan produk-produknya masih terkenal hingga saat ini. Keempat, Louis Vuitton berinovasi ciptakan jenis-jenis koper baru. Jenis-jenis koper baru yang Louis Vuitton ciptakan tidak seperti bentuk dan gaya pada umumnya saat itu. Dia adalah desainer pertama yang menggunakan sudut persegi dan bukan sudut bulat saat mendesain koper. Berbagai jenis pakaian, celana, maupun barang bawaan lainnya dapat ditumpuk lebih mudah berkat desain Louis Vuitton. Pelanggan dapat membawa koper LV mereka di kapal laut dan kereta api yang merupakan moda transportasi baru di akhir abad ke-19. Kelima, Anda salah jika berpikir bahwa Louis Vuitton lah yang membuat logo LV. Ya, mungkin banyak dari kalian berpikir bahwa logo LV diciptakan oleh Louis Vuitton. Pasalnya logo LV ini baru diciptakan setelah beliau meninggal. Pada tahun 1896, 4 tahun setelah kematian Louis, putranya George Vuitton merancang tanda L dan V yang saling tumpang tindih sebagai logo LV. Desain bunga sederhana juga dibuat untuk menghormati Louis Vuitton, yang telah menjadi salah satu label mode paling dikenal di dunia. Merek baru ini juga membantu memerangi peredaran barang palsu dan memudahkan George untuk memperluas perusahaan ke berbagai negara. Keenam, George Vuitton menantang Harry Houdini untuk membuka kunci pengaman baru. Sebelum kematiannya, Louis Vuitton dan putranya George menciptakan sistem kunci baru yang inovatif untuk membantu menjaga keamanan koper klien mereka. Koper mahal milik orang kaya sering menjadi sasaran para pencuri yang hilaf akan harta duniawi. Teknologi baru koper-koper tersebut lebih aman bagi pelanggan sekaligus mempersulit pencuri untuk mencurinya. Beberapa tahun kemudian, ketika George mematenkan perangkat tersebut, ia secara terbuka menantang ilusionis legendaris Harry Houdini untuk keluar dari bagasi yang dilengkapi sistem kunci terbaru dari Louis Vuitton. Meskipun Houdini menolak tantangan tersebut, penolakannya justru dianggap sebagai dukungan atas sistem kunci keamanan baru tersebut. Ketujuh, Louis Vuitton bekerja sama dengan Nazi pada Perang Dunia II. Setelah invasi Nazi tahun 1940 ke Prancis, banyak perusahaan menerima surat perintah untuk tutup kecuali jika mereka bekerja sama dengan pemerintah.
Salah satu perusahaan yang terus beroperasi pasca invasi Nazi ke Prancis adalah perusahaan Louis Vuitton. Pada saat itu Gaston Vuitton yang menjadi CEO LV terus bekerja sama dengan pemerintah yang didukung Nazi guna menyelamatkan bisnis mereka. Bahkan Henry Vuitton, putra Gaston dan juga cicit dari Louis Vuitton, memperoleh penghargaan atas kepatuhan dan dukungannya terhadap kediktatoran Nazi. Kedelapan. Sebelum lanjut, pastikan Anda yang ku cinta, ku sayang, dan ku banggakan telah menekan tombol like, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten dari seputar dunia. Lanjut, proses pemeriksaan kualitas tas Louis Vuitton memakan waktu sangat panjang. Sebelum diedarkan ke pasaran, tas Louis Vuitton harus melewati serangkaian uji ketahanan, termasuk dijatuhkan berulang kali dari ketinggian beberapa meter dan selama 4 hari dibebani beban seberat 3,5 kg. Prosesnya tidak berakhir di situ, pasalnya untuk memastikan resleting tas akan bertahan lama, tas LV berulang kali dibuka dan ditutup sebanyak 5.000 kali. Oke lah, sekian pembahasan kami kali ini. Akhir kata Mimin ucapkan see you, peace love, and gaul.